Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Sahabat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari di dalam kehidupan kita pasti kita akan menjumpai dan menemukan permasalahan yang pelik maupun yang ringan, yang besar maupun yang kecil. Besar kecilnya suatu permasalahan itu tergantung pada sudut pandang dan persepsi masing-masing setiap orang. Misalnya saja si A dengan si B, permasalahan hidupnya pasti akan berbeda. Permasalahan yang ada pada si A itu sudah Allah pasti tentukan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas si A. Jikalau si B diberikan permasalahan yang sama atau permasalahan si A, belum tentu si B itu mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena itu tadi seperti saya bilang, permasalahan antara si A dan si B itu berbeda dan Allah sudah menetapkan sesuai dengan kemampuan hambanya masing-masing. Kita itu setiap hari pasti akan menemukan dan menjumpai permasalahan. Dari permasalahan satu selesai, akan muncul ke permasalahan yang kedua, akan muncul ke permasalahan yang ketiga, dan seterusnya. Bahkan mungkin permasalahan satu saja belum selesai, sudah muncul permasalahan yang 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang mungkin menurut pandangan kita terasa berat sekali rasanya. Kita tidak mampu menghadapi permasalahan tersebut. Padahal Nabi SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi melalui jalur dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu, Nabi SAW pernah bersabda, seorang muslim laki-laki maupun perempuan akan terus berada dalam cobaan atau akan ada terus cobaan dalam kehidupannya. Baik itu berupa harta, keturunannya, dan lain sebagainya, sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, permasalahan itu akan tetap ada. Sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, permasalahan itu tetap ada. Selesai kematian, maka selesailah permasalahan tersebut. Dan kita mati diharapkan tanpa catatan dosa. Jadi kita itu akan terus menghadapi permasalahan sampai kita mati. Dan Allah menginginkan tidak ada catatan dosa bagi kita. Subhanallah. Intinya Allah ingin membersihkan kita. Allah ingin mengangkat kita ke derajat yang lebih tinggi lagi. Jadi memang sudah menjadi tabiat, kebiasaan manusia, ya, watak manusia. Kalau setiap diberikan suatu permasalahan itu, kebanyakan dari kita itu, bahkan mungkin saya sendiri, mengeluh. Kenapa masalah ini datang? Kenapa dan kenapa? Kenapa itulah saat kalimat kenapa, kata kenapa itu muncul, maka setan bisa masuk lewat situ. Maka berhati-hatilah. Seakan-akan dengan kalimat kenapa itu kita tidak menerima takdir yang telah Allah berikan kepada kita.
Padahal Allah Subhanahu wa taala menginginkan permasalahan itu muncul ada dalam diri kita. Allah ingin mengangkat dan memuliakan kita. Ujian yang ada itu pastinya akan berakhir. Tidak mungkin setiap orang itu diuji tidak akan ada akhirnya, pasti akan berakhir. Dan setiap ujian itu pasti akan ada penilaian. Apakah hasil nilainya itu bagus atau hasil nilai itu buruk? Jikalau kita melihat hasil penilaiannya itu buruk, berarti ada yang salah itu dengan selama ini ujian yang kita hadapi. Allah selama ini memberikan kita nikmat kesehatan, ya, kemudian rezeki yang melimpah, anak-anak yang soleh soleha, istri yang soleh. Itu merupakan nikmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Terkadang kita lupa. Dari kita lahir sampai kita mati, nikmat Allah, karunia Allah, kasih sayang Allah, rezeki yang Allah berikan kepada kita tidak pernah berhenti. Tapi kita dengan itu sering mengeluh. Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan di dalam kalamullah, dalam kalam Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup, dialah Allah. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Wah, itu sudah jelas. Kita hidup itu diciptakan untuk diuji, untuk menguji kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Diuji. Allah ingin melihat tuh. Setelah diuji, Allah pengen melihat siapa yang paling baik amalnya. Dia Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Ya. Jadi suka-suka Allah. Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa. Ya. Dia ingin memuliakan hambanya. Dia ingin melihat tuh. Tidak cukup dengan penilaian aku telah beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin hanya dengan kalimat aku telah beriman kemudian dia tidak diuji, itu tidak mungkin. Lihat orang-orang sebelum kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mereka diuji lebih berat. Makanya setiap ada permasalahan, kita selalu berusaha berpikir bahwa ini adalah permasalahan yang Allah berikan kepada kita. Mungkin itu muncul dari memang perilaku kita, permasalahan itu. Allah ingin perbaiki perilaku dan akhlak kita. Makanya Allah uji itu, apakah kita mampu menyelesaikan masalah yang telah Allah berikan kepada kita. Subhanallah, sangat indah memang Allah mengatur kehidupan ini. Jikalau kita memahami bahwa setiap apa permasalahan yang muncul pada diri kita, kita harus pahami betul bahwa ini adalah ujian dari Allah yang Allah menginginkan kita lebih baik ke depannya. Bahkan Allah ingin, dalam hadis tadi sebelumnya kita sampaikan, Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan dalam Quran surah Al-Baqarah 155 sampai 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Familiar sekali ayat ini. Bahkan kita sering mendengar ya, kalau ada orang yang meninggal,
Ya, kalimat yang diucapkan pasti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau kita jauh lebih mendalami, itu sebenarnya bukan hanya untuk orang meninggal saja kalimat istirja tadi. Tapi bagaimana kalimat istirja tadi menanamkan kepada kita setiap apapun yang ada di muka bumi ini, coba kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin. Kata Allah, dan kami, kata Allah, pasti akan menguji kamu. Itu pasti kalimatnya. Tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah. Perlu dicurigai kalau ada manusia yang tidak pernah diuji, hidupnya lempeng, tidak punya permasalahan. Itu perlu dipertanyakan, ada apa itu? Sedangkan sudah sunatullah bahwa manusia itu akan diuji, kata Allah Subhanahu wa taala. Mengujinya apa? Dengan sedikit ketakutan, minal khauf, dengan sedikit ketakutan. Ya. Dengan kelaparan, orang takut tidak bisa makan. Takut seakan-akan Allah tidak memberikan rezeki kepada dia. Menyedihkan kan? Padahal setiap makhluk ini sudah ada takaran rezekinya masing-masing. Sudah ditentukan oleh Allah rezeki si A, si B, si C. Sudah menjadi tabiat manusia. Dia memiliki rasa ketakutan tadi. Ketakutan, lapar. Dia tidak yakin seakan-akan tidak ada rezeki untuk dia. Padahal Allah sudah berikan rezeki masing-masing kepada setiap makhluk sampai dia mati. Seorang hamba, seorang makhluk manusia itu sudah ada rezeki yang telah Allah berikan dan Allah tetapkan. Kekurangan harta, ya, sedih. Banyak sekali orang yang bunuh diri, stres, ya, sampai bunuh diri karena apa? Merasa tidak mampu memberikan nafkah, tidak mampu memiliki pekerjaan yang baik, tidak mampu memiliki uang. Banyak orang yang melakukan bunuh diri. Berarti perlu dipertanyakan itu keimanannya. Muslim katanya, tapi saat diuji sedikit sama Allah, mengambil keputusan bunuh diri. Banyak sekali kasus-kasus diberi sakit yang lama, berkepanjangan, tidak tahan, bunuh diri. Di PHK, putus kerja, ya, seakan-akan hidup sudah berakhir kalau dia tidak bekerja, kalau dia tidak memiliki uang untuk makan, bunuh diri. Tidak memiliki harta, ya, melihat saudaranya yang lain memiliki harta, memiliki rezeki, sakit hati, kecewa, tersinggung, dibunuh saudaranya yang lain. Hasutan setan. Ya. Kemudian selanjutnya tadi kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Buah-buahan ini bisa saja makanan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian berikan kabar gembira, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang sabar. Allah memberikan reward tuh. Berikan kabar gembira, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar tidak dalam menghadapi ujian yang Allah berikan. Ya. Apa kabar gembiranya? Alladzina idza asabathum musibah. Yaitu orang-orang, kata Allah Subhanahu wa taala, yang apabila ditimpa musibah, maka mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Jadi kalau kita berpikir, kita kembalikan. Kita menghadapi permasalahan besar nih. Permasalahan itu datangnya dari langit. Jangan diselesaikan di bumi. Jangan kita merasa mampu, kita cerdas, ya, kita merasa otak kita pintar, hingga semua permasalahan itu kita mampu menyelesaikan. Jangan. Apa sih daya kita? Minta bantuan sama Allah.
Permasalahan apapun, kembalikan sama Allah. Allah yang memberikan permasalahan, minta solusinya sama Allah. Makanya kita berzikir, mengingat Allah, ya. Itu mengingat Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat kita, setiap ada permasalahan, ya Allah, saya kembalikan kepada Engkau, ya Allah. Bantu hamba untuk menyelesaikannya, ya Allah. Jangan kita yang merasa diri hebat yang menyelesaikannya. Mau profesor, mau doktor, belum tentu mampu menghadapi semua permasalahan yang Allah berikan. Jangan merasa bangga diri dengan pendidikan yang tinggi. Wah, saya kan tahu agama, ilmu agama saya kan tinggi. Wah, saya seorang doktor, seorang profesor. Jangan. Tidak butuh kecerdasan intelektual untuk menyelesaikan semua permasalahan itu, tapi butuh kecerdasan agama dalam menyelesaikan itu. Apa? Kita beribadah kepada Allah, minta pertolongan sama Allah, minta Allah bantu permasalahan kita. Insya Allah hidup akan lebih nyaman. Kekurangan harta, ya, minta sama Allah. Merasa hidup terhina. Terkadang manusia tuh merasa hina hidupnya apa? Jangan kita mengeluh, berpikir sendiri bahwa kita, wah saya harus begini nih biar hidup saya mulia. Wah saya harus begini nih biar saya dihormati orang. Sebaiknya kita kembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Dan pasti Allah akan berikan jalan keluar. Itu udah pasti. Karena Allah juga berfirman dalam Quran Al-Insyirah ayat 6, fa'innamal usri yusra, innamal usri yusra. Oh, ini hafal semua ini. Dari anak TK, santri kita, santri-santri rumah tahfiz, dari anak TK sampai orang tua, aki-aki itu hafal pasti. Tapi kan kadang orang tidak tahu apa sih maksudnya ayat tersebut, Al-Insyirah ayat 6. Kalau kita pahami setiap ujian yang tadi Allah berikan kepada kita, ketakutan dengan kelaparan, ketakutan dengan kekurangan pangan, ketakutan dengan kekurangan harta dan sebagainya, kita kembalikan kepada Allah. Kita merasa susah, setiap kesusahan, setiap kesulitan, maka kata Allah akan ada bersamanya kemudahan. Akan ada jalan penyelesaiannya. Jikalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teringat saya dalam sebuah hadis Nabi SAW dari Abu Yahya Suhaib bin Sinain, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, betapa indah katanya Rasulullah SAW jikalau permasalahan itu dihadapi oleh seorang mukmin. Selalu ada kebaikan di dalamnya. Ya. Dan itu hanya ada pada seorang mukmin, bukan seorang muslim. Jika kebaikan ada padanya, jika kemakmuran ada padanya, maka dia akan berkata, Alhamdulillah. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika itu ada musibah yang menimpa dirinya, dia segera bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia akan bersabar. Karena itu juga baik baginya. Jadi dia diberikan rezeki, nikmat, kebaikan, dia akan bersyukur. Kemudian jika ada musibah, dia akan bersabar. Maka itu ternyata baik juga baginya. Sangat luar biasa bagi seorang mukmin yang benar-benar mampu memahami hakikat ujian permasalahan yang ada di dalam kehidupannya sehari-hari. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman agama yang baik, pemahaman agama yang benar, bisa mengkaji setiap permasalahan yang kita temui. Dalam riwayat lain dari Imam Muslim dan Imam Bukhari, Rasulullah juga pernah menyampaikan, tidak ada keletihan, penyakit, kecemasan dan kesedihan, kesusahan menimpa seorang muslim. Walaupun misalkan ada tusukan duri
yang dia terima, dia akan selalu berpikir bahwa itu bagian penghapus dosa-dosanya. Masalah itu, ketusuk duri, masalah. Dia berpikir, ya Allah, sakit. Dia akan berpikir, ini merupakan bagian penghapusan dosa-dosa saya. Setiap masalah yang ada, kita selalu berharap ini adalah bagian cara Allah menghapus dosa-dosa yang terlalu banyak yang telah kita lakukan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang maksum. Tidak ada manusia yang suci. Setiap kita pasti punya dosa. Dan setiap permasalahan yang ada, kita berharap itulah cara Allah mencuci dosa-dosa yang ada pada diri kita. Maka dari itu, kita jangan pernah berputus asa dari rahmat dan kasih sayangnya Allah. Setiap permasalahan yang ada pada diri kita, kita berharap itu adalah bagian dari Allah, bagian rencana Allah ingin membersihkan kita dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sakit kita, misalkan kita punya penyakit, musibah yang ada pada diri kita, misalkan kita tertimpa musibah, jangan pernah mengeluh, tapi kita sandarkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian bagaimana ini adalah bagian dari Allah ingin mensucikan kita, membersihkan kita. Ini musim hujan nih, ya. Di mana-mana banjir di Jakarta ini, hampir di Jakarta di mana-mana banjir. Jikalau kita bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, kita berpikir ini adalah ujian yang akan membersihkan kita, mensucikan kita, jangan mengeluh, maka pasti insya Allah hasilnya baik. Tapi kalau belum apa-apa, wah banjir nih, wah aduh rumah repot nih, kotor nih, wah berantakan nih, wah banyak kotoran kemana-mana dan sebagainya. Kalau kita mengeluh setiap ada sesuatu yang menimpa diri kita, pahala kita tidak dapat, ya, sakit hati yang kita terima, kecewa yang kita dapatkan. Kita kembalikan semua kepada Allah. Saat musibah itu datang, kita berharap Allah lah yang membantu kita. Dan kita berharap ini adalah bagian dari rencana Allah untuk mensucikan kita, menghapus dosa-dosa kita. Musibah datang, serahkan diri, berpasrah kepada Allah. Wasta'inu bis sabri wassalah. Itu maksudnya apa? Tertimpa masa musibah, tertimpa bencana, diberikan ujian oleh Allah, bersabar. Setelah bersabar, duduk, berdiri, duduk, berdiri, bersujud, berdoa, sholat, minta kepada Allah agar Allah bantu untuk menghadapi semua permasalahan yang Allah telah berikan kepada kita. Bukan kita yang menyelesaikan masalah, tapi kita minta Allah membantu kita untuk dapat menjalani permasalahan ini. Allah mampu mengatasi permasalahan ini, Allah mampu menyelesaikan permasalahan apapun, dan kita bisa lewat dari permasalahan itu menjadi seorang hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi seorang mukmin yang kata Rasulullah sampaikan tadi, seorang mukmin yang sejati, ya, seorang mukmin yang sejati. Mudah-mudahan Allah tolong kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.